Beberapa pekan yang lalu beredar berita bahwa di Indonesia sekitar beberapa puluh hari ke depan, lebih kurang kalau nggak salah sekitar 80 hari ke depan, itu bakal ada lonjakan kasus COVID-19 ya guys ya. Itu berita yang beredar. Dan itu kemungkinan di sekitaran bulan 4 atau bulan 5 ya teman-teman. Bulan 4, bulan 5 itu posisinya pada saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Itu diprediksi mungkin karena bakalan ada ini ya, warga masyarakat Indonesia itu tuh tradisi mudik pulang kampung ya. Kemungkinan bakal kejadiannya kayaknya bakalan beneran deh. Dan itu kontras banget teman-teman. Ternyata sebelum Indonesia memperkirakan seperti itu, di Jepang saat ini juga mengalami ledakan lonjakan kasus COVID-19 yang cukup parah banget teman-teman. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman tahu jenis COVID-19 jenis Delta itu cukup mematikan, tapi tidak secepat jenis Omicron ya penyebarannya. Dan di Jepang ini kasus COVID-19 jenis Omicron ini sangat cepat banget penularannya. Bahkan per tanggal 28 Januari 2022 ini kasusnya mencapai posisi tertinggi sejak bulan Juli 2021. Bayangkan teman-teman, sejak Juli 2021 sekarang ini sekarang posisi tanggal 29 Januari, Jepang mencatat rekor penyebaran COVID-19 ini tertinggi. Gila banget sih memang. Ini gila banget beneran. Kalau di sekitaran bulan-bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2021 itu tercatat lebih kurang hampir menyentuh angka 30.000 per harinya guys. Tapi sekarang ini aku ngelihat dari beritanya yang diterbitkan oleh NHK yang diterbitkan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 itu kasusnya itu sebanyak 81.810 kasus COVID-19 guys. Sampai get ya. Aduh, mulutnya sampai belepotan. Guys, maksudnya kayak gitu. Ini bener-bener parah. Terparah. Jadi teman-teman bisa tengok di tabel berikut ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini memang bener-bener parah banget ya. Di per 28 aja udah 81.810 kasus. Itu untuk kasus hariannya. Bagaimana untuk kedepannya? Kedepannya kemungkinan bakalan lebih banyak lagi kasusnya. Ini untuk sekelas Jepang aja seperti ini nih guys. Apalagi nanti di Indonesia itu tuh mengalami tradisi yang rutin setiap tahun dilakukan masyarakat Indonesia ya. Lebaran, Idul Fitri itu biasanya kan kita sering silaturahmi ya. Kalau ada kemungkinan lockdown, kemungkinan ya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini. Jepang aja bisa sampai segini, ini nggak terperkirakan sebelumnya ya. Karena digadang-gadang bahwa Omicron ini tidak ganas kayak gitu ya. Cuma memang sih penyebarannya sangat cepat banget, sangat menular Omicron ini. Terus bagaimana melihat kondisi yang terjadi di Jepang saat ini untuk calon-calon pemagang atau proses pemagangan? Kemungkinan ya teman-teman, kalau misalnya kondisinya seperti ini terus, ini kan kita kan bakalan nunggu kemarin itu tuh akan ada pengumuman lagi di akhir Februari ya teman-teman ya. Kalau kondisinya masih parah dan semakin parah, kemungkinan mungkin ini ya, ini baru asumsi dari saya aja ya, baru pendapat pribadi ya. Mungkin bakalan tutup lagi teman-teman. Apalagi kalau misalnya di Indonesia lonjakannya juga tinggi, mungkin melebihi dari tahun sebelumnya. Kemungkinan akan ada pembatasan yang lebih ketat lagi nih teman-teman. Terus solusinya bagaimana? Nah, untuk teman-teman yang sedang melakukan pendidikan, ya udah dilanjut aja pendidikannya. Terus kalau misalnya kalian udah sampai bab akhir pendidikannya, mungkin teman-teman bisa cuti aja. Terus kalian bisa cari kerja sampingan sambilan nunggu ada kabar terbaru dari Jepang. Kabar pembukaan job kayak gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum daftar dan pengen magang ke Jepang, kalau bisa teman-teman lebih baik sekarang cari kerja aja dulu di Indonesia sebisanya. Terus kalian bisa belajar otodidak.
kalau kalian mau belajar otodidak bisa lewat YouTube, mungkin aplikasi, terus kalian juga bisa lewat buku kayak gitu ya. Yang paling utama kalian kalau misalnya masih baru banget dan belum mengenal, kalian boleh menghafal kayak huruf hiragana dan katakana dulu kayak gitu. Itu aku rasa lebih oke ya teman-teman, daripada kalau misalnya kita berlama-lama di lembaga itu tanpa ada kejelasan. Lebih baik kita bergerak aja gitu. Karena kasihan banget teman-teman yang udah ada di lembaga, terus mereka itu nunggu-nunggu Jepang, mungkin ada yang nggak bekerja gitu kan. Itu kan kasihan banget, sayang waktunya. Mau kerja bimbang, nggak kerja, nggak ada pemasukan kayak gitu ya. Itu sangat berat banget, sulit banget, apalagi di usia-usia produktif seperti kita ini. Memang perlu ada isinya ya. Kalau nggak ada isinya tuh rasanya tuh hampa kayak gitu guys. Hampa terasa tanpa ada dia diisi dompet kita gitu kan. Kayak gitu guys. Nah, ini memang saat ini lagi parah banget. Kalau kita lihat di tabel berikut ini tertinggi sepanjang dari 2021. Nggak tahu ini bakalan sampai kapan, ya udah kita tunggu aja. Kemungkinan sih biasanya kalau udah mengalami peningkatan tinggi itu biasanya tabelnya ini bakalan ada penurunan biasanya kayak gitu guys. Cuma nggak tahu sampai seberapa banyak ini kasus perhariannya ini guys. Kalau misalnya kasusnya semakin meningkat terus, agak ragu kita ya guys ya. Kenapa? Sekarang ini udah akhir Januari dan besok itu udah Februari, jadinya rasanya kok berat banget ini Jepang bakalan buka, walaupun di beberapa negara termasuk Indonesia banyak mahasiswa dan lain sebagainya udah kayak demonstrasi atau mengajukan keluh kesahnya, tapi keadaannya yang nggak memungkinkan. Walaupun bagaimanapun, kalau misalnya keadaannya tidak memungkinkan dan tidak mendukung, kemungkinan ya bakalan akan tetap tutup, diperpanjang lagi. Ya mau bagaimana lagi guys, memang keadaannya seperti ini, kita nggak bisa ngelawan makhluk-makhluk halus ini ya guys ya. Walaupun kita udah vaksin aja, ada yang bisa kena gitu kan. Ya kuasa Tuhan sih guys, yang penting kita bersabar, berharap aja lah. Tapi saran aku beneran, kalian mending cari sampingan aja dulu. Cepet-cepet cari sampingan, biar tidak terlarut dengan Jepangnya nih guys. Karena sekarang ini memang sangat sulit ya. Udah untuk daftarnya sulit, peluangnya sulit, untuk masuknya jauh lebih sulit lagi kalau kondisinya kayak gini ya guys ya. Sebenarnya di Jepang itu tuh memang lagi kekosongan tenaga kerja ya guys, beneran. Karena di tetangga saya aja nih, di tempat tetangga saya di sebelah saya itu biasanya kensusei-nya itu tuh 4 orang. Semenjak pandemi menjadi 3 orang karena yang 1 orang udah pulang. Terus sekarang udah pulang lagi. Bukan pulang, pindah. Jadi pindah perusahaan, tinggal 2 orang, padahal harusnya itu tuh porsinya untuk 4 tenaga kerja. Dan begitu juga di tempat aku ini guys. Di tempat aku ini harusnya 4 orang porsinya, umumnya ya, dari dulu 4 orang pekerja kensusei-nya. Nah, setelah senpai saya pulang, kita tinggal bertiga. Nah ini nanti kalau misalnya saya jadi pulang, berarti yang kerja ini tinggal 2 orang guys. Porsi 4 orang dikerjakan 2 orang, ya lumayan ketar-ketir. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Jepang itu tuh sangat kekurangan tenaga kerja. Jepang ini kalau untuk sektor pertanian itu sangat ketergantungan dengan tenaga asing ya guys ya. Karena pemuda-pemuda Jepangnya itu jarang banget yang mau kerja di kebun, sama aja lah kayak pemuda-pemuda di tempat kita ya. Cuma kalau orang asing ini kan pergi ke Jepang berburu cuannya kayak gitu ya. Ya kayak aku ini gitu ya. Kalau misalnya nggak gitu kan cuannya tipis kayak gitu ya. Jadinya tetap dilakoni gitu ya. Walaupun di kebun gitu ya tetap kita jalanin kayak gitu guys. Ya untuk teman-teman yang masih di lembaga, yang masih belajar, semangat aja terus belajarnya. Nanti kalau udah kelar, kalau bisa cuti cari kerja kayak gitu guys. Sambil nunggu berita terbaru, kalau ada job turun baru masuk lagi kayak gitu. Itu sih saran dari aku. Terus kalau yang masih baru-baru, tahan dulu, jangan masuk dulu. Apalagi lembaga itu kan biasanya kalau yang swasta itu tuh terbagi menjadi 2 tuh, SO dan non SO. Kalau yang SO ini biasanya sumber cuannya itu tuh pada saat job turun ya. Sumber cuan utamanya itu job turun. Nah, itu kita kan bayarnya kan gede di situ. Nah, itu kalau yang SO. Kalau yang non SO, sumber cuan besarnya itu adalah dari pendidikan bahasa. Nah, jadi kalian itu kan pasti
pada saat pendidikan bahasa di lembaga non SO itu kan kalian berbayar tuh, walaupun belum tentu ada job turun ya kan. Nah itulah sumber cuan mereka kayak gitu. Walaupun apa namanya Jepangnya belum buka, belum ada kejelasan, kalau ada yang masuk ya tetap diterima aja karena sumber cuannya memang dari pendidikan bahasanya itu kayak gitu guys. Dan nunggu lagi gitu untuk jobnya tetap nunggu yang dari SO ini kayak gitu guys. Ya itu sih saran dari aku, mudah-mudahan ini bermanfaat, kalian tetap semangat. Plan B-nya cari kerjaan sampingan boleh, biar kita nggak terlarut-larut ya dengan keadaan kayak gitu ya. Lumayan kan untuk tambah-tambahan isi-isi dompet guys, kayak gitu guys. Makasih ya, ini bukan untuk nakut-nakutin, cuma sekedar untuk berbagi informasi dan solusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.